Halo kita, selamat datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini aku kasih judul maksa main walau cedera. Ini tadinya kita mau home pimpa ya, ada Lydia, Ricky, aku sama Andi. Kita bingung mau bolos apa lawan siapa gitu. Tapi Andi minta boloan sama aku. Nah sebenarnya aku ini udah mau pulang ya. Tapi ini sebenarnya jamnya grup berikutnya. Tapi ada Ricky yang baru datang, terus kekurangan satu pemain. Jadi aku volunteer atau sukarelawan untuk jadi pemain ya. Aku pikir nggak mau terlalu capek ya, soalnya dari tadi kan aku udah main, sedangkan mereka terutama yang Ricky itu masih fresh. Nah, aku pikir Andi ya biasa main normal seperti biasanya ya, aku partneran sama dia. Tapi ternyata hari ini dia itu kakinya bermasalah. Ya biasanya juga dia pakai dagger, cuman kali ini kok kayak enggan melangkah gitu. Nah, seperti di sini harusnya itu kan Andi maju untuk ambil bola berikutnya. Soalnya aku kan udah out of position atau udah keluar dari lapangan, tapi Andi kurang ini ya, kurang cepat untuk baliknya. Oke, jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai cedera ya. Kalau kita cedera itu apakah boleh maksa untuk main? Nah ini pertanyaannya sebenarnya agak ambigu ya, soalnya tergantung cederanya itu parah atau enggak. Terus kalau kita memang udah ke dokter, dokter rekomendasinya apa? Kalau kasusnya Andi, dokter tuh menyarankan dia itu berhenti dipakai kakinya, maksudnya dilarang main badminton yang pokoknya olahraga yang lompat-lompat lari-lari gitu. Kayaknya lompat boleh, cuman nggak boleh lari. Angkat beban malah boleh. Jadi sama dokter direkomendasikan untuk istirahat mungkin 3 atau 6 bulan gitu. Tapi Andi sendiri nggak tahan. Nah, uh, sebenarnya aku juga punya pengalaman yang serupa sih. Jadi beberapa bulan yang kemarin itu sebelum tahun baru, ada di kakiku itu setiap kali main tuh sakit di bagian yang ini ya, belakangnya jempol itu kan ada kayak tulang yang melengkung. Itu di situ itu selalu sakit. Aku udah coba ganti insole dalam tuh, tetap nggak bisa, tetap sakit ya, mungkin harus ganti sepatu tadi. Padahal sepatunya masih bagus sih, karet-karetnya. Cuman kemarin habis libur panjang kan, terus kayaknya udah mulai ini balik gitu. Jadi kemarin aku main udah nggak apa-apa, nggak kumat lagi, setiap minggu main juga nggak apa-apa. Jadi memang eh, kayaknya memang tubuh itu perlu waktu untuk nyembuhin dirinya sendiri. Cuman waktunya agak lama, jadi kalau diforsir terus tiap minggu dikasih tekanan-tekanan terus ya nggak bisa sembuh. Padahal kalau kita namanya tarak ya mungkin. Jadi kalau kita itu punya niatan sembuh, terus menahan nafsu, menahan keinginan untuk badminton, eh, bisa sembuh lebih baik atau mungkin bahkan bisa sembuh total gitu. Jadi tergantung sih, kita mau tetap nuruti keinginan hati untuk main badminton terus setiap minggu, atau mau istirahat atau vakum beberapa waktu, nanti balik lagi dengan kondisi yang lebih baik. Kadang atlet kan juga gitu ya, jadi nggak ikut turnamen yang mana-mana gitu, soalnya cederanya masih belum sembuh benar, walaupun udah sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter. Tapi mungkin dari pelatihnya juga merasa belum siap, daripada nanti dianggap udah 99% terus dipaksa main lagi, nanti
cedera lagi, jadi malah mengganggu jadwal ya. Ya menurutku sih gitu, kalau kita cedera ya ada baiknya memang pergi ke dokter atau cari tenaga medis. Tapi kalau merasa bisa ditangani sendiri, misalkan nggak terlalu parah, ya coba istirahat aja dulu sambil baca-baca di Google, mungkin ada kayak saran-saran tips-tips gitu buat cedera, khususnya yang ankle tuh pasti banyak, soalnya badminton pasti ankle, kalau nggak ankle ya lutut biasanya kalau udah umur 30-an itu pasti uh, udah mulai muncul pemain-pemain yang pakai deker. Ya karena aku di sini juga nggak mau terlalu ngotot, aku nggak mau gendong Andi terlalu banyak. Kalau memang wayai udah waktunya kalah karena ya harus pulang ya nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang ada pemain yang harus selalu menang terus main sampai sakit semua, dan kalau cedera mungkin agak nunggu lama untuk bisa balik lagi. Aku bukan tipe orang yang seperti itu, jadi aku mending mainnya nggak terlalu ekstrim tapi bisa berkegiatan rutin gitu daripada maksa terus cedera. Tapi sebenarnya pertanyaannya, kalau kita cedera bisa nggak kita itu masih tetap main tapi nggak membebani otot yang cedera? Nah ini kita lihat dulu ya, cederanya itu cedera di tangan. Tangan pun juga ada banyak, di volleysnya atau di forearmnya, di sikunya, di bahunya, atau di pundaknya. Pundak ambil bahu podo. Jadi ada banyak daerah-daerah tertentu yang perlu dicermati. Terus kalau itu kan bagian tangan ya, kan yang penting tuh di badminton cuman tangan sama kaki ya, yang paling penting. Terus kalau di kakinya itu cedera apa, misalkan telapak kaki atau mungkin di ankle atau lutut yang bikin kita itu nggak bisa gerak cepet. Kadang ada cedera yang bikin kita itu nggak bisa gerak cepet, misalkan kayak kulitnya ngelupas, itu sakit kan. Terus kayak kukunya ngelupas, nah itu juga sakit. Tapi masih bisa gerak untuk langkah-langkahnya itu masih bisa. Tapi untuk langkah pertama mungkin atau berhentinya itu, habis berhenti kan harus balik lagi, itu bakal merasa kayak nyut. Nah kalau nyut secara mental kita pasti kalau ada sesuatu yang sakit, tubuh itu kan kasih kayak respon atau refleks untuk ngasih tahu ke otak, ini sakit. Nah jadi nggak boleh dipaksa lagi gitu. Tapi itu sebenarnya kalau pikiran kita lebih kuat dari itu sarafnya ya. Jadi kita masih bisa training mind buat nahan rasa sakit. Terus kayak dianggap nggak nggak ada sakit gitu. Ada orang-orang tertentu yang mempraktekkan hal itu. Nah mungkin kalau ada di psikologi olahraga mungkin juga ada, tapi nggak terlalu ekstrim lah. Tapi pasti ada. Jadi kalau levelnya udah atlet itu pasti kalau cedera dikit-dikit, kita bisa lihat ya. Kalau atlet main apalagi single udah borokan kan, abis ngerosor terus di lututnya itu sampai ngelupas, sampai berdarah-darah, netes-netes itu. Ya mungkin pertolongan pertamanya cuma dikasih kayak bandage gitu aja atau disemprot obat gitu. Tapi itu kan sakit banget sebenarnya. Tapi mereka masih bisa nahan dan tetap bisa main. Itu dianggap cedera ringan. Tapi kalau ankle yang menurutku mentalnya kuat tuh kan kayak Lee Chong Wei, Lindan. Lee Chong Wei dulu pernah ankle juga.
di videonya terus akhirnya retire, padahal aku pikir dia itu mentalnya kuat, kalau nahan sakit-sakit tuh sebenarnya bisa, cuman kali itu mungkin terlalu parah jadi nggak bisa. Nah kalau kita nggak bisa main cepet, ya kita mainnya langkah-langkahnya dilebarin mungkin ya. Terus yang paling penting itu kita harus bisa nebak bolanya dari lawan tuh bakal ditempatin kemana. Terus juga kita nempatinnya ke lawan juga yang sulit, jangan yang mudah-mudah yang bikin lawannya itu malah balik nyerang kita. Misalkan ya, kita ngelop padahal lawannya itu udah di belakang. Terus kalau ngelopnya nanggung, kita kan jagai untuk defend ya, untuk smash gitu. Tapi lawan mungkin tahu, oh ini kakinya sakit, kayak tak smash enak. Jadi cuma diam aja, tinggal gerakin tangan, soalnya tangannya nggak sakit, jadi masih bisa defend. Wis tak kasih drop shot, atau kalau enggak kadang-kadang dikasih lob nggak jadi smash itu, jadi kayak gerakan tipu, habis lompat tapi nggak ngambil, terus kakinya napak tanah, dipukul ngelob. Nah itu kan bikin lawannya bingung ya. Kayaknya udah mau siap-siap defend, kakinya dibuka, ternyata di lob. Nah ini sebenarnya masih bisa diambil kalau memang tahu tekniknya dan siap. Nah tapi kalau kakinya sakit, nggak siap juga, itu ngambil di bola belakang pasti susah. Dan kalau udah gitu pasti cuman ngelob aja kan, terus sama lawan terus dikasih drop shot, ya udah mati, nggak bisa apa-apa. Uh, ya memang cedera harus ada kekurangannya, jadi nggak bisa kita main maksimal karena cedera. Tapi kalau mau tetap main ya resikonya memang gitu, harus bisa menerima kenyataan bahwa permainan ini kita kalah gitu, soalnya lagi cedera. Waktu kemarin, bukan kemarin sih, dulu aku pernah ikut ya home turnamen gitu, udah lumayan ini sih, menang, terus di set terakhir bauku sakit gitu, jadi udah cedera. Dan akhirnya ya kalah jadi nggak bisa maksimal. Ya mau diapain lagi ya, memang nasib sih menurutku. Kita harus terima, kadang-kadang ada turnamen yang kita ikuti, memang waktu itu kita siapin waktu, siapin mental, tapi ternyata waktu hari H, waktu tanding, terus ada halangan, misalkan ada kerjaan atau ada saudara yang masuk rumah sakit, dan kita harus ini ya menerima. Kalau dinyatakan WO karena tidak hadir, ya harus direlakan lah. Dan orang hidup juga punya prioritas ya, yang prioritasnya family atau badminton. Kadang-kadang keluargaku juga protes sih, terutama papaku. Jadi kalau misalkan ada kegiatan yang perlu kayak kumpul-kumpul keluarga, atau mungkin ada pekerjaan yang perlu tenagaku, tapi ternyata aku lebih mentingin badminton, jadi dia cerita ke teman-temannya ini kalau udah badminton nggak mau disuruh apa-apa, jadi pokok maksa harus badminton gitu. Tapi ya kita harus imbang sih, nggak boleh terlalu ini, nggak boleh terlalu mentingin badminton juga nggak boleh dikit-dikit jadi orang yang kayak apa ya, soft atau nuruti kemauan orang lain, terus mengorbankan kesenangan kita, itu juga gak bagus juga. Jadi kita harus pandai-pandai memilih lah. Termasuk dalam badminton ini, kalau kalian cedera, kalian juga harus pandai-pandai memilih, mau milih sehat, misalkan vakum beberapa bulan, tapi nanti comeback stronger atau comeback normal, daripada setiap minggu datang tapi mainnya cacat atau
punya banyak kelemahan disuruh lari nggak mau. Nah, mau main kayak gitu terus habis tiap minggu datang. Kalau aku ya mending istirahat sih daripada mainnya kayak gitu. Soalnya udah apa ya nggak enak sih kalau harus melangkah dengan sakit. Terus selain kita sendiri juga repot, orang lain juga repot, boloi juga repot. Jadi beban gitu. Ya sungkan sih. Ya kalau kita maksa main harus ada ini ya, punya goal tertentu sama tahu batasan-batasannya. Kalau dulu pas waktu lenganku sakit itu, aku maksa masih tetap datang untuk badminton. Soalnya aku pikir ini nggak bakal sembuh kalau nggak digerak-gerakin. Dan nanti kalau nggak digerakin, kadang-kadang kan ada ya kalau kalian tuh cedera yang sampai robek. Kalau nggak digerakin itu waktu kita mau main lagi setelah istirahat agak lama, main lagi malah cedera lagi. Soalnya ototnya itu mengkeret. Sementara kita niatnya itu udah absen beberapa bulan, jadi niatnya setinggi langit, terus tambah cedera soalnya sakit. Sakitnya kambuh, tambah ototnya kan nggak lemes ya, jadi dipaksa jadi rusak. Tapi tergantung, makanya aku tadi bilang tergantung tipe cederanya. Memang ada cedera yang kadang-kadang perlu dilemesin. Kalau di rumah males latihan, males exercise, males terapi juga, tahu-tahu istirahat aja terus main, nah itu berbahaya juga. Tapi ada beberapa beberapa cedera yang memang mewajibkan kita untuk pulih dulu. Contohnya kayak patah tulang. Nah itu kalau nggak benar-benar pulih, ya nggak bisa kalian maksa untuk dikasih latihan voles atau apa dilemesin, ya nggak bisa. Soalnya yang sakit bukan ototnya tapi tulangnya gitu. Nah mungkin kalian bisa lihat ini ya, kalau ada beberapa pemain yang memang langkahnya itu lebar-lebar atau udah expert ya. Kalau masih pemula itu biasanya kepinginnya mukul bola itu dekat sama badan, bahkan kadang terlalu dekat jadinya nggak bisa keras. Terus kalau pemula mintanya keras banget, jadi kayak maksa diayun, terus dipukul sekeras-kerasnya sampai out atau malah jatuhnya ke lapangannya sendiri, sampai ke lantai lapangan sendiri. Nah kayak gitu-gitu itu kan pemula. Tapi kalau yang lu udah naik kelas itu biasanya langkahnya itu lebih irit, cuman ngelangkah dikit, paling cuman nggak 60 cm, cuman 30 cm. Misalkan pemula 60 cm, ini cuman ngelangkah 30 cm, terus badannya atau semua tubuhnya itu dipakai. Terus juga ngandalin pakai voles, terus ditunggu kan bolanya nggak langsung dipukul. Nah itu kita bisa menang kalau mainnya kayak gitu walaupun cedera. Tapi ya lihat-lihat lawannya juga ya. Kalau lawannya juga expert ya kita pasti kalah. Soalnya ya jangan dibandingin lah kalau orang cedera sama nggak cedera dengan level yang sama. Terus yang cedera bisa menang ya nggak mungkin. Tapi kalau misalkan sama ini ya agak lumayan imbang gitu, kita masih bisa kok menang dengan kondisi yang cedera, asalkan kita pinter-pinter untuk ngatur-ngatur bolanya. Misalkan nipu-nipu atau kasih kedut-kedut, nunggu bola sampai deket banget 5 atau 10 cm dari raket bolanya, terus kita pukul kayak di kipas gitu atau di sentek. Tapi senteknya juga kalau kalian nggak mahir,
nyenteknya nanti ngawur malah out atau malah nanggung. Jadi perlu sebelum cedera sebenarnya perlu belajar kayak gitu-gitu. Jadi waktu cedera maksa main pun masih bisa menang atau paling nggak jauh lah skornya. Oke, jadi menurutku gitu aja sih. Kalau kita bahas mengenai cedera, masih boleh main atau mau maksa main atau enggak gitu. Jadi menurut pandanganku seperti itu. Nggak tahu kalau kalian punya pandangan lain. Kalau ada yang mau kasih saran tentang ini ya, tentang cedera boleh main atau enggak, itu bisa tulis di kolom komentar. Lalu kemarin tuh aku sempat ngomong-ngomong sama temen, ngerasani ngerasani temanku yang lama dulu, katanya sama dokter udah gak boleh main badminton, tapi kita tahu kalau dia itu sangat cinta dengan badminton. Jadi kalau ada badminton di sana selalu diikuti, kesini diikuti. Dulu ya dia itu mainnya kayak gitu, tapi karena udah ada umur dan ada kondisi kesehatan tertentu, jadinya sama dokter gak boleh. Dan kita itu lihatnya kayak gini, mungkin kalau nggak terlalu durasinya itu setiap kali datang kita main mungkin cuma sekali gitu aja ya, terus sisanya cuma nonton aja, itu mungkin boleh lah. Dan waktunya, frekuensinya itu misalkan seminggu cuma 1 kali, itu mungkin kondisinya itu masih bisa terjaga lah, bisa main masih beberapa tahun lagi. Tapi karena mungkin dia terlalu ekstrim mainnya, kalau datang 2 atau 3 kali, terus tiap minggunya main 2 atau 3 kali juga, dengan kondisi fisik yang seperti itu ya, mungkin ada penurunan ini ya, penurunan kesehatan, jadinya sama dokter dilarang gitu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah kesehatan, kalian mungkin bisa ingat satu, frekuensi sama durasi waktu kita berolahraga. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.